Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik, perkenalkan nama saya Dimas Setiawan, NPM 2022021, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Solusi sukses masa depan. Jadi di sini saya teman-teman akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Materi ini dalam lingkup mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah yang diampu oleh Bapak Kuswono MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nanti di videonya saya akan menjelaskan pengertian, deskripsi, kemudian perbedaan antara ketiga hal tersebut, apa sih perbedaannya, dan kemudian saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari apa yang saya jabarkan. Terus tonton video saya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dari banyaknya pengertian evaluasi, penilaian, dan pengukuran menurut tokoh dan lain sebagainya, di sini saya meringkas sedikit mengenai evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, judgement atau tindakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik, peserta didik melalui program kegiatan belajar yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran atau measurement. Apa sih itu pengukuran? Merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian dalam dunia pendidikan. Yang dimaksud pengukuran sebagai mana disampaikan Congslow C 1995 adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai materi evaluasi, kemudian penilaian, pengukuran. Setelah ini kita jabarkan apa sih perbedaannya, dan kemudian kita jabarkan lagi kesimpulan dari ketiga materi tersebut. Berdasarkan referensi yang saya dapatkan di buku Evaluasi Pendidikan karangan Daryanto mengenai perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran, yaitu perbedaan antara evaluasi dengan penilaian adalah terletak pada skop atau ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar peserta didik, ya kan. Kemudian untuk pelaksanaan penilaian biasanya dilaksanakan pada konteks internal, yakni orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan tersebut. Misalnya, guru menilai prestasi belajar peserta didik, supervisor atau penilai guru menilai kinerja guru, dan lain sebagainya. Pengawas juga termasuk. Ruang lingkup evaluasi lebih luas. Semua komponen dalam suatu sistem pendidikan, sistem kurikulum, sistem pembelajaran, dan lain sebagainya itu dapat dilakukan tidak hanya pihak internal atau evaluasi internal, tetapi juga pihak eksternal, evaluasi eksternal seperti konsultan mengevaluasi sebuah program, evaluasi dan penilaian juga lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau instrumen pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambar yang bersifat kuantitatif, angka dan angka tentang kemajuan belajar peserta didik, learning progress. Sedangkan evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif. Di samping itu juga evaluasi dan penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses
membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran, tetapi dapat pula didasarkan kepada hasil pengamatan dan wawancara. Sebuah kesimpulan, yaitu kesimpulannya, proses pengukuran, penilaian, evaluasi merupakan suatu kegiatan atau proses yang bersifat hierarkis. Artinya hierarkis itu apa sih? Kegiatan yang dilakukan secara berurutan, berjenjang, bertahap, yaitu dimulai dari proses pengukuran terlebih dahulu, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengukuran adalah suatu proses pemberian angka pada sesuatu atau seseorang yang berdasarkan aturan-aturan tertentu. Hasilnya hanyalah angka-angka atau skor. Pengukuran tidak membuahkan nilai atau baik buruknya sesuatu, tetapi hasil pengukuran dapat dipakai untuk membuat penilaian dan evaluasi. Jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.